menjadi ketua MPR. Dan saya melihat Pak Bambang Susatyo ini juga cukup kreatif, karena salah satu tugas MPR itu kan mensosialisasikan, menjaga keberadaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian sekarang disosialisasi 4 pilar dan sebagainya. Nah, Pak Bambang Susatyo ini kan pergaulannya luas, ya. Jadi cara mensosialisasikan juga dengan kreativitas yang dia punya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadyono dan juga Pak Bambang Sadyono dalam acara wawancara dengan Pak Bambang Sadyono. Kembali lagi di acara ini pada episode ke-15. Ya. Pada episode ke-15 ini kami akan membahas tentang Pak Bambang Susatyo. Nah, dalam buku Bambang Sadyono Sejumlah Kritik yang terbit pada tahun 2012, Bambang Susatyo, mantan Ketua DPR RI dan saat ini menjadi Ketua MPR RI, menulis sebagai berikut. Filosofi kepemimpinan Bambang Sadyono yang hanya fokus menjaga keseimbangan tidak selamanya bisa menyelesaikan atau menjawab semua persoalan. Pemimpin harus memastikan dan memberikan jaminan bahwa semua aspek itu berjalan dinamis demi terwujudnya kesejahteraan dan pertumbuhan. Sebagai pemimpin, Bambang Sadyono punya kecenderungan fokus menjaga keseimbangan dengan pendekatan humanis. Itu sebabnya Bambang Sadyono tidak mau terlihat bosi. Dia membuat perbedaan yang sangat tipis antara pemimpin dengan yang dipimpin. Keseimbangan bukanlah tujuan utama organisasi. Pendekatan humanis pun wajib, tapi tidak selalu efektif. Pemimpin harus berani mengatakan dengan lantang tentang kesalahan bawahannya, kegagalan anak buahnya, dan termasuk berani melakukan rotasi jika orang kepercayaan sang pemimpin menyalahgunakan wewenangnya. Nah, sebagai pemimpin, Bambang Sadyono tidak mau menerima ketidakseimbangan organisasi sebagai biaya atau resiko sesaat. Nah, itu komen dari Pak Bambang Susatyo mengenai Pak Bambang. Nah, ini kritiknya itu gimana Pak Bambang itu membuat perbedaan yang sangat tipis antara pemimpin dengan yang dipimpin. Padahal saya lihat terus Pak Bambang itu malah itu keras malah. Ini Pak Bambang Susatyo ini kerasnya seperti apa kalau mengkritik Pak Bambang? Mungkin keras kalau kepada raja mungkin. Karena raja cenderung tidak disiplin, jadi saya memang punya kewajiban khusus ya, yang tidak bisa dipindahkan ke orang lain. Itu kewajiban saya. Pak Bambang Susatyo ini orangnya seperti apa, Pak? Ya gini. Jadi latar belakangnya begini. Jadi dulu Golkar itu memang mempunyai tradisinya sendiri. Nah, jadi Golkar itu dulu kan organisasi ya, sebelum jadi partai itu di-backup oleh birokrasi, termasuk oleh militer, oleh tentara. Ya, jadi Golkar menang pemilu itu yang bekerja tidak hanya kader Golkar, tapi juga kepala daerah, juga pimpinan militer itu ikut bekerja di situ. Nah, itu menyebabkan maka cara penyeleksian kadernya itu kan tidak bisa dilihat dari prestasi masing-masing kader itu, tapi dilihat dari koneksi-koneksi. Jadi kader ini dari mana? Misalnya kalau saya dulu kan orang yang besar di wartawan, ya, jadi diseleksi melalui eksistensinya di kewartawanan secara profesi, kemudian juga di organisasi kewartawanan itu. Nah, karena itu maka kader seperti Pak Bambang Susatyo ini yang sekarang masih seperti itu, Pak? Sekarang nggak bisa. Sekarang seorang kader diuji di lapangan. Ya, jadi sehebat apapun latar belakangnya, ya,
kalau lapangannya dia ternyata nggak dipilih, ya nggak bisa, gitulah. Itu berbeda dengan dulu. Di Golkar Ya, di Golkar pada waktu itu. Ya. Di lainnya nggak tahu. Di lainnya, ya mungkin agak mirip-mirip juga. Karena waktu itu kan orang tidak dipilih langsung. Nah, sekarang dipilih langsung. Nah, dalam situasi semacam itu, waktu saya mulai masuk, memang udah mulai perubahan. Dari pendekatan yang lama ke pendekatan yang baru. Nah, saya berada di DPR itu bersama-sama dengan teman-teman yang dari unsur yang macam-macam itu tadi. Saya bersebelahan kamar dengan namanya Pak Slamet Effendi Yusuf, ya, dari dia pemuda Ansor, yang kemudian dia menjadi dipercaya ketika ketuanya Pak Akbar Tanjung itu ketua. Salah satu ketua, kalau tidak salah pemenangan pemilu atau apa, tapi yang diberi tanggung jawab untuk Jawa Tengah. Nah, karena itu maka siapapun yang akan menjadi calon-calon di Jawa Tengah ini harus punya hubungan yang baik dengan Pak Slamet Effendi Yusuf kan. Ya, tapi karena Pak Slamet Effendi Yusuf dulu juga wartawan, kenal lama ya dengan saya, sudah nggak ada masalah, dan saya dukungan untuk masuk di situ itu bukan dari Pak Slamet Effendi Yusuf sebenarnya, tapi dari sebelumnya, karena saya di Jawa Tengah aktif, saya aktif di Partai Golkar di Jawa Tengah. Nah, itulah jalur yang saya lewati. Nah, Pak Bambang Susatyo ini memang latar belakangnya wartawan, tetapi saya melihat sering berada di kamarnya Pak Slamet Effendi Yusuf, ya, karena kebetulan memang Pak Slamet Effendi Yusuf ini juga konstituennya itu ada di daerah Banyumas. Nah, Pak Bambang Susatyo ini juga ditugaskan untuk membina di daerah Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara di situ. Nah, maka dari situlah saya awal-awalnya mengenal Pak Bambang Susatyo ini. Nah, Pak Bambang Susatyo beberapa kali nggak berhasil untuk masuk DPR. Nah, salah satu sebabnya menurut saya pada waktu itu karena di situ ada Pak Priyo Budi Santoso di dapil yang sama. Nah, Pak Priyo Budi Santoso sudah jalan lebih dulu. Nah, kemudian ketika saya jadi ketua Golkar Jawa Tengah, Pak Bambang Susatyo juga nyalon lagi. Nah, berarti harus bersinggungan. Bersinggungan dengan dengan saya sebagai ketua DPD, ya, dengan Pak Bambang Susatyo sebagai calon anggota DPR RI. Nah, mungkin disitulah Pak Bambang Susatyo mengamati saya, kemudian mengkritik saya itu. Nah, ini memang lepas dari berhasil atau tidak berhasil, baik atau tidak baik, pengamatannya Pak Bambang Susatyo ini memang benar. Ya, karena saya memang punya prinsip begini, ya mungkin itulah yang mungkin terpotret oleh beliau. Jadi mungkin suatu saat saya pernah cerita atau mungkin pernah ada yang tanya itu apa manajemen kepemimpinan yang saya lakukan. Ya. Saya selalu mengatakan saya ini karena saya terpaksa mulai memimpin orang-orang yang sangat dekat dengan saya. Boleh dikatakan saya harus memimpin teman-teman saya sendiri. Waktu di Suara Merdeka, maka saya menggunakan namanya manajemen ketoprak. Nah, manajemen ketoprak itu fiksi. Jadi kepemimpinan ini adalah fiksi, hanya dibuat untuk suksesnya sebuah pentas. Jadi kalau ketoprak itu walaupun kita teman, kalau saya jadi raja, misalnya teman saya harus jadi patih, dia harus bahasa kromo terhadap saya ketika di atas pentas, ya. Ketika ceritanya dia harus perang dan harus kalah, harus katanya ya, mungkin dihajar atau gitu, ya dia harus mau, karena ini tuntutan jalan cerita, gitu loh. Tetapi manajemen ketoprak ini kalau sudah masuk di belakang clear, ya kan sudah nggak di panggung lagi. Nah, itu harus seperti teman. Nah, itu mungkin jangan-jangan itu yang dilihat Pak Bambang Susatyo sehingga saya menggunakan manajemen itu. Dan kebetulan ketika saya memimpin Golkar Jawa Tengah,
itu kan saya punya ruangan sendiri, Iya. punya meja sendiri, punya kursi di situ ya, kursi. Saya nggak pernah duduk di kursi itu. Ya. Saya kalau masuk ruangan itu saya duduknya di kursi tamu itu, saya duduk di situ. Dan saya juga nggak pernah menggunakan telepon di situ, maka orang nggak pernah bisa motret saya terus duduk kursi sambil telepon, nggak bakal ada itu di situ. Ya. Ya, kenapa saya nggak menggunakan itu? Karena itu kan ruang terbuka di situ, kantor partai politik. Kalau saya nggak di kantor, pasti di situ dimasuki orang banyak. Nah, saya tidak mau ada tuduhan bahwa telepon saya itu nanti bengkak, yang menggunakan telepon itu saya, yang menghabiskan uang gitu ya. Kebetulan waktu itu kan sudah ada handphone, jadi saya menelpon dari handphone saya sendiri. Sehingga seandainya terjadi pun saya bisa mengatakan saya nggak pernah pakai telepon di situ. Ya, jadi nggak pernah duduk di kursi, nggak pernah pakai telepon. Nah, jangan-jangan itu yang dianggap bahwa saya menipiskan jarak itu. Nah, menurut saya di partai itu hampir mirip dengan di surat kabar, bahwa yang kita pimpin itu teman-teman kita sendiri, dan di politik itu kan jarak antara yang memimpin dan yang dipimpin itu berubah-ubah kan dengan cepat. Hari ini jadi pemimpin, besok jadi anak buah, ya. Hari ini masih kekuasaannya besar, besok berhenti, gitu udah biasa. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya menggunakan teori selain itu, jadi pemimpin politik itu kayak ketua kelas. Nah, saya memang tidak pernah menggunakan pendekatan, ya mungkin ini yang beda atau salah saya ya. Jadi pemimpin politik itu kan berkuasa sebenarnya. Nah, tapi saya hanya membiasakan kayak ketua kelas. Jadi ketua kelas itu ya udah dipilih gitu ya, nanti malah jadi suruh-suruhan gitu, disuruh oleh teman-temannya gitu. Jadi kita hanya menjalankan apa yang dikehendaki itu. Nah, ini jangan-jangan itu yang dikritik. Nah, kebetulan ini juga kebetulan sekali nih, Pak Bambang Susatyo itu ketika saya pulang ke Jawa Tengah, ya, itu tahun 99 kan saya jadi pemimpin redaksi Suara Karya. Kemudian 2004 saya dipilih menjadi Ketua Golkar Jawa Tengah. Mau nggak mau, walaupun saya masih jadi anggota DPR, saya home base saya harus kembali ke Jawa Tengah. Maka saya pulang. Ya, keluarga yang sudah di Jakarta saya tarik lagi kan ke Semarang, itu pindah ya, mamah kita tarik juga harusnya pindah ke Semarang lagi. Nah, pada waktu itu saya memimpin partai juga lebih banyak kayak ini, kayak bergaul dengan teman-teman saya sendiri. Nah, jadi ini mungkin yang dirasakan bahwa saya kemudian tidak kelihatan seperti seorang pemimpin yang begitu dominan gitu ya. Walaupun kalau menurut Raja keras gitu ya. Nah, tadi kebetulan ketika saya pulang ke Jawa Tengah itu berarti kan saya tidak bisa aktif di Suara Karya. Memang saya sempat ditarik untuk menjadi wakil pimpinan usaha pada waktu itu kan. Walaupun saya juga praktis, saya tidak bisa juga menjalani karena saya berada di Semarang lebih banyak. Nah, yang menggantikan saya itu Pak Bambang Susatyo. Yang menggantikan menjadi pemimpin redaksi Suara Karya. Nah, mungkin karena itu dia juga melihat di ini bekas manajemennya Bambang Sadiono ini seperti itu gitu ya. Jadi memang mungkin karena saya menjaga keseimbangan, menjaga situasi, karena begini, ketika saya di Suara Karya itu saya menemukan beberapa hal lah yang memang harus didekati dengan manajemen tertentu. Jadi misalnya begini, pertama waktu saya di Suara Karya itu Suara Karya sedang menurun ya. Jadi keuangannya sulit, pemasarannya sulit. Nah, di dalam situasi seperti itu saya harus membangkitkan moral, semangat supaya tetap itulah. Itu kalau tidak orang sedang
Kalau disuruh kerja tok enggak jalan. Kalau orang sedang susah itu kalau kita terlalu keras kan juga tidak bagus gitu ya. Jadi sambil mendorong, sambil memberi semangat itu misalnya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menemui struktur umur karyawan itu sudah tua-tua. Jadi ya ini kan koran yang lama, yang tadinya sukses itu, jadi karyawan yang dipunyai itu usianya sudah tua-tua. Nah, maka saya memimpinnya juga tidak bisa, terus itu nggak bisa. Maka sering saya ajak, misalnya olahraga, sering main tenis, sering itu. Jadi cenderung orang-orang yang saya pimpin itu jauh lebih tua daripada saya, dan itu orang-orang lama. Ya, jadi senior. Psikologisnya kan berbeda, walaupun senior tapi di Suara Merdeka kan saya berteman sudah lama. Tapi ini kan saya berteman baru. Nah, saya juga harus cukup ya. Jadi cukup adaptasi ya, cukup hati-hati gitu. Kemudian yang ketiga, yang berbeda dengan ketika saya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini kan homogen. Homogen artinya orang Jawa semua, ya, paling orang Banyumas, orang itu mana gitu ya, Rembang, orang Solo itu, tapi hampir homogen. Tapi kalau di Suara Karya enggak. Suara Karya itu Bataknya juga ada, Timornya juga ada, Maluku, Ambonnya juga ada, Sulawesinya juga ada. Jadi ini macam-macam. Karakternya ini kan macam-macam dan tidak bisa. Pasti orang melihat kalau ini orang Jawa pasti agak pelan gitu, agak santai gitu. Nah, itulah beberapa hal yang kita hadapi. Yang selanjutnya adalah Suara Karya ini koran partai. Ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, saya pernah beberapa kali ya boleh dikatakan dimarahin lah gitu ya, oleh Pak Akbar Tanjung misalnya gitu ya. Karena kenapa koran ini kok dilihat tidak membela Golkar habis-habisan. Saya bilang, Pak, ini koran walaupun ini milik Golkar gitu ya, kalau kita tidak dipercaya publik juga percuma, artinya orang nggak mau baca. Jadi kita juga harus sedapat mungkin menyampaikan kepentingan partai itu, tetapi di dalam frame yang lebih objektif. Jadi kita juga harus mendengar semua pihak. Nah, mungkin hal-hal ini saya yang tidak memahami sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Susatyo ini, walaupun rasanya bisa juga seperti itu. Pak Bambang Susatyo ini memang orangnya keras seperti itu, Pak? Nah, Pak Bambang Susatyo ini memang punya latar belakang, dia bisnis juga. Dia seorang bisnis, cukup berhasil dalam bidang bisnis. Dia organisasi kepemudaannya itu pemuda Pancasila. Jadi kita sudah bisa membayangkan settingnya itu, dan termasuk kalangan muda ya, pergaulannya sangat luas terutama di dunia bisnis gitu ya. Nah, jadi menurut saya dia seorang kader partai yang bagus ya. Dia membina konstituennya di Jawa Tengah itu ya sepanjang yang saya pantau, kalau nggak terbaik itu cukup baik. Artinya orang-orang pendukungnya atau orang-orang partai di wilayah konstituennya itu pada senang ya. Jadi misalnya dapat fasilitas sepeda motor gitu, dapat fasilitas mobil gitu, yang di tempat lain nggak ada gitu. Jadi artinya bahwa dia mengurus konstituennya itu dengan cukup baik. Maka itu nggak mengherankan kalau kemudian dia juga menjadi ketua DPR kan. Ya, jadi walaupun tidak lama kemudian menjadi ketua DPR. Kemudian ketika terjadi perdebatan politik yang cukup panjang itu, akhirnya dia jadi ketua MPR. Nah, memang apa yang disampaikan Pak Bambang Susatyo ini benar juga ya. Jadi bahwa memang itulah yang agak membedakan dengan saya. Dia kan mengatakan bahwa itu tugas seorang pemimpin itu
ya harus tegas gitu, harus berani. Nah, Pak Bambang Susatyo memang itu, maka terakhir kan dia mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar. Ya walaupun akhirnya mundur lah gitu ya, karena menurut saya itu lebih baik, politisi yang baik ketika mengukur kira-kira dukungannya itu kira-kira kalah, ya lebih baik mundur dengan bargaining. Nah, salah satu bargainingnya itu ya ketua MPR itu. Jadi itu. Nah, kalau melihat konfigurasi yang sekarang, menurut saya itu tinggal selangkah Pak Bambang Susatyo nanti bisa jadi pemimpin Partai Golkar di masa depan. Itu kan biasanya begitu. Jadi mencalonkan kalah, ya kemudian jadi dulu ketika saya menjadi ketua Partai Golkar itu 5 tahun sebelumnya, periode sebelumnya itu saya sudah dicalonkan, tapi suaranya dapat 1. tapi tetap ada yang milih gitu, dapat 1. Nah, tapi 5 tahun kemudian saya jadi akhirnya. Ya, jadi Pak Bambang Susatyo saya kira itu kemarin kalah, tapi nanti berikutnya ini pasti dia sudah mempunyai mempunyai tabungan lah. Yang saham yang mungkin pada saatnya nanti dia bisa menjadi pimpinan Partai Golkar di masa depan. Ya. Kemudian dengan Pak Bambang Susatyo ini pernah kerjasama di Harian Suara Karya, Pak? Ya itu tadi. Jadi beliau Pak Bambang cuman pengalihan itu ya, pemimpin. Ya, jadi dia yang menggantikan saya. Nah, jadi artinya kan juga apa yang terjadi di situ itu kan sebagian mungkin ada yang meneruskan. Jadi salah satu contoh misalnya ketika saya di Suara Karya itu kan memulai komputerisasi itu kan ketika saya ada di situ. Ya, jadi mau tidak mau pasti dia akan terlibat di situ. Ya, apakah memperbaiki, apa melanjutkan, atau mengubah, itu pasti ada hubungan-hubungan dengan itu. Ya. Kemudian karir Pak Bambang Susatyo di Golkar itu gimana, Pak? Awalnya dia jadi langsung DPR gitu, Pak? Ya, kalau yang saya tahu ya pasti dia aktif di beberapa Golkar, kan kegiatannya banyak ya. Jadi kalau seorang kader apalagi sampai dicalonkan menjadi anggota DPR, pasti dia kegiatannya juga membantu membesarkan pengaruh-pengaruh Golkar itu pasti dilakukan. Tapi yang saya tahu pertama-tama dia memang fokus untuk menjadi anggota DPR RI. Nah, kemudian juga banyak kegiatannya yang kemudian DPR RI-nya itu satu periode. Oh enggak, udah lama. Jadi saya meninggalkan DPR, saya masuk DPRD Jawa Tengah itu 2009. Jadi Pak Bambang Susatyo itu mulai 2009. Ya, sampai 2009, 2014. Sampai 2014. Ya, 2014 jadi lagi. Kemudian sekarang 2019 juga jadi lagi. Ya, minimal udah 3 kali. Pak Bambang Susatyo ini minimal menurut saya sudah 3 kali untuk menjadi anggota. Berarti MPR RI ini barusan 2020 nih, Pak, MPR RI? Baru 2019. Oh, 2019. Dia menjadi ketua MPR. Dan saya melihat Pak Bambang Susatyo ini juga cukup kreatif, karena salah satu tugas MPR itu kan mensosialisasikan, menjaga keberadaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian sekarang disosialisasi 4 pilar dan sebagainya. Nah, Pak Bambang Susatyo ini kan pergaulannya luas, ya, jadi cara mensosialisasikan juga dengan kreativitas yang dia punya. Ya, jadi misalnya saya lupa ya itu apakah melalui kegiatan olahraga menembak atau apa gitu. Pokoknya ada itu yang sepintas kelihatannya nggak ada hubungannya, tapi menurut saya itu bisa berhasil juga, karena di situ tokoh-tokoh masyarakat itu banyak yang kumpul di situ. Jadi kalau dia berhasil diyakinkan mengenai sosialisasi tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar, pasti dia juga akan berpengaruh kepada
masyarakat yang lebih luas gitu. Sosialisasi 4P ini kayaknya nggak pernah selesai ya Pak, kayak Pak. Pak Bambang dulu juga ke desa-desa juga sosialisasi 4 pilar dalam memang kan itu sesuatu yang apa ya dominan ya. Jadi kalau anggota DPR itu dan DPD itu politisi, tapi kalau sudah di MPR itu diharapkan menjadi negarawan. Jadi negarawan itu sudah tidak mempedulikan apa kepentingan politik praktis, tetapi jangka panjang menjaga eksistensi negara ini seperti apa, maka lebih banyak posisinya yang ngurusi dasar negara Pancasila, ngurusi undang-undang dasar, nah, itulah yang dilakukan. Kemudian jika Pak Bambang lihat itu Pak Bambang Susatyo ini peluang di masa depan bagaimana Pak? Ya ini termasuk menurut saya pemimpin yang potensial, ya jadi usianya masih muda, dia sudah sampai di di level-level puncak lah, ya. Jadi pimpinan MPR itu posisi yang sangat tinggi, pimpinan DPR sudah pernah, pimpinan partai juga, ya. Kemudian menurut saya kalau capres masih jauh ya Pak? Ya itu tergantung nasib. Kalau sudah capres itu kan tergantung nasib, apakah komposisi politiknya memungkinkan dan kemudian nanti dapat dukungan. Itu sudah tidak bisa lagi diperhitungkan jauh-jauh, itu susah ya. Oh gitu ya. Okay. Tapi kalau dari cara bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya bisa? Iya, ini termasuk politisi yang aktif, bukan cerdas tapi menurut saya lincah. Jadi pergaulannya itu sangat aktif ya. Itu saya kira sangat membantu untuk berkomunikasi itu. Ya begitulah wawancara dengan Pak Bambang Sadono di episode ke-15 ini. Ditunggu lagi episode-episode selanjutnya, bakal masih banyak tokoh-tokoh yang berbicara dan mempengaruhi karir dari Pak Bambang Sadono. Mungkin Pak Bambang Sadono ada yang mau disampaikan kembali? Pak Bambang terima kasih ya. Jadi sepanjang ini, jadi saya hanya ingin menularkan atau menjelaskan beberapa hal tadi, karena selama ini saya sering ditulis oleh komentar-komentar dalam tafsir-tafsir orang lain, maka saya sekarang ingin menjelaskan dari sudut saya. Jadi itu aja, nggak ada maksud apa-apa. Jadi ada mungkin Pak Bambang kok ini mau jadi apa, kemudian Pak Bambang ini maksudnya apa mau pamer-pamer atau mau apa, enggak. Tapi kalau itu ada manfaat, ada yang ya bersyukur, karena tugas saya itu kan jangan sampai apa yang sudah kita lakukan kalau itu baik nggak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kalau berguna silahkan, kalau enggak ya sudah. Paling enggak cerita untuk raja, itu aja. Ya, seperti yang pernah dikatakan Pak Bambang ya, kunci sebagai manusia untuk bermanfaat itu untuk bermanfaat untuk orang lain. Iya. Jadi itu yang untuk yang tanya-tanya di komen sudah dijawab oleh Pak Bambang Sadono. Tetap di channel Bangsa TV, masih banyak lagi konten-konten yang akan keluar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut. Nah, Pak Bambang, ini mungkin boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Sudah berkiprah di YouTube sejak berapa lama? Terus kontennya apa saja dan apa tujuan dari konten yang Bapak buat? Saya punya Inspirasi Jawa Tengah, itu yang lebih melayani masyarakat Jawa Tengah.
dalam segala hal, ada pendidikan, ada kebudayaan, kesenian, dinamika misalnya waktu ada COVID dan sebagainya itu. Tapi yang agak politik, perdebatan undang-undang, ya, masalah-masalah hukum yang besar itu, saya punya satu lagi namanya Inspirasi untuk Bangsa. Jadi channel ini akhirnya seperti terarah kepada kesenian, kebudayaan Jawa Tengah gitu ya. Nah, akhirnya kemudian setelah itu kita lanjutkan. Nah, kita mencoba wawancara tentang wayang, ya. Kemudian kita membuat semacam festival-festival yang menampilkan kesenian. Kemunculan berbagai bentuk new media menurut Bambang Sadono tidak akan membuat televisi ditinggalkan penonton.